bagaimana agar pemerintah daerah punya potensi penerimaan yang lebih banyak gitu ya, sehingga dengan penerimaan yang banyak otomatis program-program yang mau kita gulirkan ke masyarakat kan lebih leluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai Anda tentu saja dalam program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Dan alhamdulillah kita sudah berada di DPRD Kota Cilegon. Di sebelah kanan saya sudah ada narasumber kita yang juga akan kita simak begitu paparannya, kemudian juga seperti apa realisasi dari mitra kerja dalam hal ini OPD di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Sudah hadir bersama kami Bapak Haji Abdul Ghaffar Esa, Ketua Komisi 3 dari fraksi PKS, kebetulan juga memang menjabat juga di Banggar ya, ataupun di anggota Banggar DPRD Kota Cilegon. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Fitri, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat, Pak, Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhir tahun lagi sibuk apa nih Pak Ketua? Ya, kalau di DPRD kemarin kita ada kajian tentang BK ya, Badan Kehormatan, jadi ada evaluasi BK. Nah, ini sesungguhnya kan melekat ke internal ya. Apa-apa yang sudah kita rencanakan tercapai apa enggak, kemudian terkait dengan disiplin, etika anggota dan pimpinan. Nah, itu kemarin dibahas. Wah, ini luar biasa nih, di akhir tahun juga masih ada sejumlah kegiatan yang memang juga harus dilalui begitu ya Pak Ketua ya. Kan kalau biasanya kan kalau di hampir setiap lembaga akhir tahun kan evaluasi. Betul. Itu kalau bahasa kami PKS namanya di mutabah. Oh, betul ini hampir sama ya, evaluasi akhir tahun, dan karena memang juga akan menyongsong di tahun yang di 2023 tentu juga berkaitan dengan program kegiatan kerja, evaluasi, dan juga seperti apa program ke depan. Tentu saja ini sebagai bentuk pelayanan juga kepada masyarakat, memaksimalkan juga dan juga bermitra dengan OPD di lingkungan Pemkot Cilegon begitu ya Pak Ketua Komisi 3. Nah, ini terkait dengan di Komisi 3 begitu nih Pak Ketua. Seperti apa sih Pak mitra kerja, kemudian sinergitasnya juga dengan OPD seperti apa nih Pak? Komisi 3 secara organisasi di kelembagaan DPRD Kota Cilegon memang tugas pokok fungsinya kira-kira bagian yang menangani terkait dengan keuangan, ekonomi, dan aset gitu ya, aset pemerintah daerah. Sehingga mitra-mitra kami adalah OPD yang punya potensi pendapatan. Ya, dan 3 BUMD ya, badan usaha milik daerah. Ya, jadi kalau yang paling pokok itu biasanya kan ya leading sektor dari pendapatan daerah kan, kalau kita sekarang dulu namanya BPKAD, sekarang namanya BPKPAD. Ya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ya, jadi itu kira-kira yang menjadi mitra strategis kami. Di samping itu ada juga misalnya Dinas PU yang dia punya penyewaan alat-alat berat misalnya. Kemudian Dinas Perhubungan dia ada izin tentang yang KIR gitu kan, retribusi KIR, atau juga ada Dinas Ketahanan Pangan dan ini itu adalah biasanya retribusi potong hewan. Nah, itu kan di sana ada. Atau misalnya kemarin itu ada Dinas Tenaga Kerja ya, yang dia mengeluarkan izin perpanjangan untuk tenaga kerja asing. Nah, itu kan ada retribusi karena kita melakukan pelayanan. Begitu juga BUMD Mbak. BUMD kan memang orientasi utamanya sungguhnya kan memang bisnis. Tapi ada juga yang BUMD yang masih ada unsur pelayanan, misalnya PDAM, air ya. Air. Kemudian BPS Mandiri memang orientasinya untuk membantu pengusaha-pengusaha lokal, UMKM misalnya. Nah, ada satu yang memang orientasinya betul-betul bisnis murni, itu misalnya PT PCM. Nah, itu kan bisnis murni ya, karena hubungannya dengan
beberapa mitra usaha ya, Iya, iya. bisnis yang paling utama kan Pandu Tunda untuk kapal. Itu. Oh, ini luar biasa nih, cukup banyak begitu mitra kerja dari Komisi 3 ya Pak Ketua ya? Ya, sudah sekitar 14 atau berapa gitu. 14 OPD Ya. dan ini juga dibagi begitu ya dengan teman-teman di Komisi 3. Ada berapa jumlah anggota Komisi 3 Anggota sendiri? Komisi 3 itu ada 9. 9 ya. Saya kebetulan diamanati teman-teman untuk menjadi ketua. Wakilnya Pak Erik Rebin dari Nasdem, sekretarisnya Pak Ayatullah Humaini dari fraksi Golkar. Kita ada 9 anggota. Iya, apalagi di tahun 2022 ini kan sedang pemulihan ekonomi, jadi lebih banyak begitu PR-PR yang mungkin tertunda di 2 tahun sebelumnya begitu ya Pak Ketua? Ya, memang kita sih dari sejak awal kita berharap bahwa terutama OPD-OPD yang bermitra dengan Komisi 3 itu harus punya orientasi sebagai profit center, bukan cost center gitu ya. Kalau cost center berarti kan pengeluaran. Ini ya, gimana cara untuk mendapatkan bagaimana ya? Untuk mendapatkan, jadi cost profit center. Gimana agar pemerintah daerah punya potensi penerimaan yang lebih banyak gitu ya, sehingga dengan penerimaan yang banyak, otomatis program-program yang mau kita gulirkan ke masyarakat kan lebih leluasa. Betul. Dan tentu saja ini sumber PAD juga memang menjadi salah satu faktor penting ya, begitu ya Pak Ketua ya. Betul. Meskipun memang dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 dengan HKPD ini ada beberapa yang memang kita perlu segera untuk membuat rencana ulang gitu ya. Karena dengan Undang-Undang HKPD ada beberapa pajak dan retribusi daerah yang harus dijadikan satu perda pokok gitu ya. Lalu kemudian di breakdown ke beberapa untuk yang selanjutnya gitu. Betul. Ini kan kita perlu juga untuk mengatur strategi ya, supaya istilahnya itu ruang fiskal kita bisa lebih lebih mandiri. Betul. Nah, termasuk juga diantaranya tentu saja di Kota Cilegon ini kan sebagai salah satu kota industri dengan berbagai tentunya juga dari segi hal-hal lain juga perlu dikejar begitu ya, dari segi tenaga kerjaan, penyerapan dan lain sebagainya. Ini pun juga menjadi concern juga begitu ya. Betul. Nah, salah satu yang memang kendala kita di Cilegon itu rata-rata industri yang ada adalah industri padat modal dan padat teknologi. Lebih banyak menggunakan mesin begitu ya. Betul. Kemudian penyerapan SDM itu tidak berbanding lurus dengan industri yang ada. Iya. Karena memang mereka membutuhkan skill yang sudah tersertifikasi misalnya gitu ya. Jadi memang meskipun industri kita banyak, tapi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk menyiapkan formula ya ke depan bagaimana agar permasalahan yang paling mendasar di hampir setiap daerah itu bisa terurai. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi juga nanti ke depannya. Nah, terkait dengan fungsi dari DPRD Kota Cilegon juga tentu saja tidak terlepas dari fungsi monitoring, kemudian juga legislasi dan juga anggaran. Di 2002 hampir mendekati akhir, seperti apa realisasi penyerapan anggaran dari mitra kerja sendiri nih Pak Ketua? Ya, kalau kita kemarin sempat mengikuti rapat terakhir tentang realisasi anggaran 2022 dan rencana 2023, memang mudah-mudahan sih di akhir Desember ini, di hari ini bisa minimal di atas 70% serapan anggarannya. Tapi kalau memang tidak, berarti kita ke depan harus mulai menggiatkan kegiatan yang dengan belanja berarti akan menggerakkan roda ekonomi kan gitu. Betul. Khawatirnya kalau nanti silpanya banyak, padahal itu potensi yang bisa menggerakkan ekonomi, ya itu jadi masyarakat yang dalam tanda kutip rugi ya. Iya. Beda lagi kalau dengan efisiensi. Kalau silpa terlalu banyak kayaknya bukan efisiensi begitu ya Pak Ketua ya. Kalau silpa itu karena efisiensi, wah itu luar biasa bagus, berarti memang ada efisiensi. Tapi kalau kemudian silpa programnya nggak jalan, berarti kan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan ini mungkin bisa menjadi catatan dan evaluasi di tahun berikutnya di 2023 begitu.
Baik, lebih banyak kemana nih Pak serapan anggaran yang mungkin tidak terserap? Apakah di layanan dasarnya, apa mungkin ke infrastrukturnya atau seperti apa? Kalau yang saya perhatikan sih memang sepertinya banyak yang proyek fisik ya, yang tidak terserap. Kalau istilahnya pelayan dasar, urusan wajib pelayan dasar otomatis itu tidak bisa diganggu gugat ya, Terakomodir misalnya ya. kesehatan, pendidikan itu ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik itu memang karena ini hampir rata-rata sih semua daerah kayaknya ya. Ya. Nah, ke depan nih mestinya harus dimulai digagas bahwa yang namanya kegiatan fisik itu bisa dilelang jauh sebelum anggaran tahun berjalan. Misalnya sekarang itu udah mulai tayangin aja misalnya gitu ya, sehingga udah ada kandidat yang kira-kira saya mau ngerjain ini di tahun 2023. Nah, Agar proses lelangnya tidak terlalu betul. lama begitu ya. Misalnya di kuartal pertama kira-kira apa yang bisa kita lakukan, kuartal kedua apa, kuartal ketiga, kuartal keempat gitu. Sehingga pada saat kuartal ketiga minimal kita sudah bisa melihat kayaknya ini 80% atau 90%. Yang bagus kan harusnya di atas 90% capaian belanjanya atau serapan anggarannya. Gitu. Baik, nah ini juga mudah-mudahan bisa menjadi solusi agar tidak terlalu panjang begitu birokrasinya, kemudian bisa cepat realisasi karena apalagi bentuk fisik juga ini salah satu proses bagaimana masyarakat juga bisa menikmati fasilitas tadi begitu ya. Pelayanan ini juga sangat penting juga begitu. Nah, terkait dengan 2023 mengingat tadi sebagian OPD juga ada yang memang 70%, ada yang di atas. Rencanakan tercapai apa enggak, kemudian terkait dengan disiplin, etika anggota dan pimpinan, nah itu kemarin dibahas. Ini luar biasa nih, di akhir tahun juga masih ada sejumlah kegiatan yang memang juga harus dilalui begitu ya Pak Ketua ya. Kan kalau biasanya kan kalau di hampir setiap lembaga akhir tahun kan evaluasi. Betul. Itu kalau bahasa kami PKS namanya di mutabaah. Oh, betul ini hampir sama ya, evaluasi akhir tahun dan karena memang juga akan menyongsong di tahun yang di 2023 tentu juga berkaitan dengan program kegiatan kerja, evaluasi dan juga seperti apa program ke depan. Tentu saja ini sebagai bentuk pelayanan juga kepada masyarakat, memaksimalkan juga dan juga bermitra dengan OPD di lingkungan Pemkot Cilegon begitu ya, Pak Ketua Komisi 3. Nah, ini terkait dengan di Komisi 3 begitu nih, Pak Ketua. Seperti apa sih Pak mitra kerja, kemudian sinergitasnya juga dengan OPD seperti apa nih Pak? Komisi 3 secara organisasi di kelembagaan DPRD Kota Cilegon memang tugas pokok fungsinya kira-kira bagian yang menangani terkait dengan keuangan, ekonomi, dan aset gitu ya, aset pemerintah daerah. Sehingga mitra-mitra kami adalah OPD yang punya potensi pendapatan. Ya, dan 3 BUMD ya, badan usaha milik daerah. Ya, jadi kalau yang paling pokok itu biasanya kan ya leading sektor dari pendapatan daerah kan, kalau kita sekarang dulu namanya BPKAD, sekarang namanya BPKPAD. Ya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ya, jadi itu kira-kira yang menjadi mitra strategis kami. Di samping itu ada juga misalnya Dinas PU yang dia punya penyewaan alat-alat berat misalnya. Kemudian Dinas Perhubungan dia ada izin tentang yang KIR gitu kan, retribusi KIR, atau juga ada Dinas Ketahanan Pangan dan ini itu adalah biasanya retribusi potong hewan. Nah, itu kan di sana ada. Iya. Atau misalnya kemarin itu ada Dinas Tenaga Kerja ya, yang dia mengeluarkan izin perpanjangan untuk tenaga kerja asing. Nah, itu kan ada retribusi karena kita melakukan pelayanan. Begitu juga BUMD, Mbak. BUMD kan memang orientasi utamanya sungguhnya kan memang bisnis. Tapi ada juga yang BUMD yang masih ada unsur pelayanan, misalnya PDAM, air ya. Air. Kemudian BPS Mandiri memang orientasinya untuk membantu pengusaha-pengusaha lokal, UMKM misalnya. Nah, ada satu yang memang orientasinya betul-betul bisnis murni itu misalnya PT PCM. Nah, itu kan
apa namanya bisnis murni ya, karena hubungannya dengan beberapa mitra usaha ya. Iya, Bisnis yang paling utama kan pandu tunda untuk kapal. Gitu. Oh, ini luar biasa nih, Nah. cukup banyak begitu mitra kerja dari Komisi 3 ya Pak Ketua ya. Ya, sudah sekitar 14 atau berapa gitu. 14 OPD Ya. dan ini juga dibagi begitu ya dengan teman-teman di Komisi 3. Ada Iya. berapa jumlah anggota Komisi 3 Anggota sendiri? Komisi 3 itu ada 9. 9 ya. Saya kebetulan diamanati teman-teman untuk menjadi ketua. Wakilnya Pak Erik Rebiin dari Nasdem, sekretarisnya Pak Ayatullah Humaini dari fraksi Golkar. Kita ada 9 anggota. Iya, apalagi di tahun 2022 ini kan sedang pemulihan ekonomi, jadi lebih banyak begitu PR-PR yang mungkin tertunda di 2 tahun sebelumnya begitu ya Pak Ketua? Ya, memang kita sih dari sejak awal kita berharap bahwa terutama OPD-OPD yang bermitra dengan Komisi 3 itu harus punya orientasi sebagai apa namanya profit center, Iya. bukan cost center gitu ya. Kalau cost center berarti kan pengeluaran. Ini ya, gimana cara untuk mendapatkan Bagaimana ya? untuk mendapatkan jadi cost profit center, gimana agar pemerintah daerah punya potensi penerimaan yang lebih banyak gitu ya, sehingga dengan penerimaan yang banyak otomatis program-program yang mau kita gulirkan ke masyarakat kan lebih leluasa. Betul, gitu, betul. Dan tentu saja ini sumber PAD juga memang menjadi salah satu faktor penting ya, begitu ya Pak Ketua ya. Betul. Meskipun memang dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 dengan HKPD ini ada beberapa yang memang kita perlu segera untuk apa namanya membuat rencana ulang gitu ya. Karena dengan Undang-Undang HKPD ada beberapa pajak dan retribusi daerah yang harus dijadikan satu apa namanya perda pokok gitu ya. Lalu kemudian di breakdown ke beberapa untuk yang selanjutnya. Gitu. Betul. Ini kan kita perlu juga untuk mengatur strategi ya supaya istilahnya itu ruang fiskal kita bisa lebih lebih mandiri. Gitu. Betul. Nah, termasuk juga diantaranya tentu saja di Kota Cilegon ini kan sebagai salah satu kota industri dengan berbagai tentunya juga dari segi hal-hal lain juga perlu dikejar begitu ya, dari segi tenaga kerjaan, penyerapan dan lain sebagainya. Ini pun juga menjadi concern juga begitu ya. Betul. Nah, salah satu yang memang kendala kita di Cilegon itu rata-rata industri yang ada adalah industri padat modal dan padat teknologi. Lebih banyak menggunakan mesin begitu ya. Betul. Kemudian penyerapan SDM itu tidak berbanding lurus dengan industri yang ada. Iya. Karena memang mereka membutuhkan skill yang sudah tersertifikasi misalnya gitu ya. Jadi memang meskipun industri kita banyak tapi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk menyiapkan formula ya ke depan bagaimana agar permasalahan yang paling mendasar di hampir setiap daerah itu bisa terurai. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi juga nanti ke depannya. Nah, terkait dengan fungsi dari DPRD Kota Cilegon juga tentu saja tidak terlepas dari fungsi monitoring, kemudian juga legislasi dan juga anggaran. Di 2002 hampir mendekati akhir, seperti apa realisasi penyerapan anggaran dari mitra kerja sendiri nih Pak Ketua? Ya, kalau kita kemarin sempat mengikuti rapat terakhir tentang realisasi anggaran 2022 dan rencana 2023 memang mudah-mudahan sih di akhir Desember ini bisa minimal di atas 70% ya serapan anggarannya. Tapi kalau memang tidak, berarti kita ke depan harus mulai menggiatkan kegiatan yang dengan belanja berarti akan menggerakkan roda ekonomi kan gitu. Betul. Khawatirnya kalau nanti silpanya banyak, padahal itu potensi yang bisa menggerakkan ekonomi ya itu jadi masyarakat yang dalam tanda kutip rugi ya. Iya. Beda lagi kalau dengan efisiensi. Kalau silpanya terlalu banyak kayaknya bukan efisiensi begitu ya Pak Ketua ya. Kalau silpa itu karena efisiensi, wah itu luar biasa bagus berarti memang ada efisiensi. Tapi kalau kemudian sifat programnya nggak jalan berarti kan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan ini mungkin bisa menjadi catatan dan evaluasi di tahun berikutnya di 2023 begitu.
Baik, lebih banyak kemana nih Pak serapan anggaran yang mungkin tidak terserap? Apakah di layanan dasarnya, apa mungkin ke infrastrukturnya atau seperti apa? Kalau yang saya perhatikan sih memang sepertinya banyak yang proyek fisik ya, Hmm. yang tidak terserap. Mm-mm. Kalau istilahnya pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan dasar otomatis itu tidak bisa diganggu gugat ya, Terakomodir ya. misalnya kesehatan, pendidikan itu ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik itu memang karena ini hampir rata-rata sih semua daerah kayaknya ya. Ya. Nah, ke depan nih mestinya harus dimulai digagas bahwa yang namanya kegiatan fisik itu bisa dilelang jauh sebelum anggaran tahun berjalan. Misalnya sekarang itu udah mulai tayangin aja misalnya gitu ya, Iya. sehingga orang udah ada kandidat yang kira-kira saya mau ngerjain ini di tahun 2023. Nah, Agar proses lelangnya tidak terlalu betul. lama begitu ya. Misalnya di kuartal pertama kira-kira apa yang bisa kita lakukan, kuartal kedua apa, kuartal ketiga, kuartal keempat gitu. Sehingga pada saat kuartal ketiga minimal kita sudah bisa melihat kayaknya ini 80% atau 90%. Yang bagus kan harusnya di atas 90% capaian belanjanya atau serapan anggarannya. Gitu. Baik, nah ini juga mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya, agar tidak terlalu panjang begitu Ya. birokrasinya, kemudian bisa cepat realisasi karena apalagi bentuk fisik juga ini salah satu proses bagaimana masyarakat juga bisa menikmati fasilitas tadi begitu ya, pelayanan ini juga sangat penting juga begitu. Nah terkait dengan 2023, mengingat tadi sebagian OPD juga ada yang memang 70%, ada yang di atas itu. Seperti apa nih Pak evaluasi untuk 2023? Apakah juga nanti berbanding juga dengan anggarannya seperti apa? Ya, kalau 2023 kita kan sudah memparipurnakan ya APBD 2023 ya. Iya. Nah, kira-kira potretnya konsentrasinya masih ke program prioritas dari pemerintah daerah, dan prinsipnya kita tidak ada masalah, kita sepakat ya. Hanya saja memang harus harus di encourage lagi OPD itu yang sebagai pelaksana di lapangan agar kemudian memang program-program itu betul-betul terlaksana gitu. Iya, iya. Karena kalau enggak ya kan kata pepatah ya, jika kita salah merencanakan maka kita merencanakan untuk salah. Kalau dari awal sudah salah nanti kesannya sayang begitu ya. Iya. Jadi kita harus dari mulai perencanaan kita sudah bikin perencanaan ya. Nanti kita kan eksekusinya baru dievaluasi apa yang kurang. Nah, ini harusnya kan siklus ini udah setiap tahun kan. Nah, saya kira yang perlu untuk dikuatkan lagi adalah seperti itu. Sinergi antara dari mulai Bapeda perencanaan, kemudian masing-masing PD, inspektorat mengevaluasi, itu kan siklus yang sudah biasa terselenggara dalam pemerintah daerah. Baik. Nah ini juga menarik tadi Pak Ketua Komisi 3 sempat menyinggung juga terkait dengan orientasi di Komisi 3, ini juga banyak begitu ya. Salah satunya adalah peran BUMD. Ini juga menarik nih Pak, terkait dengan mungkin penanaman modal, bagaimana juga bisa menarik investor begitu ya di Kota Cilegon, kemudian juga orientasi UMKM juga. Nah ini mungkin apakah juga akan dilanjutkan di 2023 mengingat ini juga masih dalam pemulihan ekonomi dari segi permodalan mungkin dari UMKM, pelatihan dan skill dan lain sebagainya begitu. Betul Mbak, karena BUMD itu kan punya tanggung jawab untuk bisa dalam tanda kutip menghasilkan juga ya. Meskipun yang tadi saya sampaikan kayak misalnya PDAM ada unsur pelayanan, BPRS mandiri punya orientasi ke penguatan ekonomi di kalangan masyarakat khusus Cilegon gitu ya. Tapi PCM ini harapannya memang bisa mengembangkan bisnisnya. Mungkin ini juga harus disampaikan. Meskipun demikian kan butuh juga investasi. Ya, kita sudah punya lahan 45 hektar misalnya kan, sudah. Nah, tinggal kira-kira kedepannya mau dibuat seperti apa, kan tadi ya orientasinya adalah profit center, jangan cost center. Kalau cost center pengeluaran terus. Belanja ya. Iya, belanja. Kalau profit center berarti 45 hektar kita sudah menginvestasikan 98 miliar kalau tidak salah di periode yang sebelumnya. Itu kan berarti
PCM punya tanggung jawab moral secara kelembagaan untuk bisa mengembangkan ini dengan baik gitu. Nah, gitu kira-kira. Baik, jadi menggali potensi terkait dengan pendapatan bukan hanya dari sumber pajak saja, tapi juga mungkin dari potensi-potensi lain yang memang bisa digali lebih dalam begitu ya. Di Cilegon ini punya banyak peluang begitu ya Pak Ketua ya. Betul. Baik. Nah, ini terkait juga dengan tentu saja kendala begitu. Apa sih Pak yang mungkin biasanya ditemukan, apalagi mungkin di Dapil 1 ya Bapak ya, di Cilegon Cibeber kalau tidak salah. Apa yang mungkin paling diaspirasikan dari masyarakat begitu pada saat reses begitu? Nah, kebetulan Sabtu Minggu kemarin kita reses. Baru reses. Masih fresh berarti. Masih fresh. Kendala yang paling umum adalah yang pertama kalau terkait dengan fisik itu berarti ya infrastruktur jalan, drainase, daerah aliran sungai yang rata-rata parus di kiri kanan ketika ketika hujan deras biasanya saya itu pasti langsung kontak PCI gimana gitu karena otomatis PCI itu jalur sungai yang lewatin Polsek itu kan paling ini ya dominan. Di sana ada rumah Praja Mandiri juga seperti itu. Nah, kita berpikir ke arah sana. Tapi memang ini jadi kendala yang hampir tiap tahun berulang ya. Nah, sementara kita memang belum punya kira-kira potret gitu ya. Daerah mana yang sungai ini sudah dikeduk, daerah mana yang ini kan itu mungkin belum punya data yang real sehingga ke depan memang harus digagas gitu ya. Yang kedua itu yang terkait non fisik itu rata-rata keluhan masyarakat adalah tentang data kependudukan, terutama data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu rata-rata mereka misalnya ada BLT, ada bantuan sosial itu pasti yang dikeluhkan mereka kok si A dapat saya nggak dapat gitu kan sementara saya masuk di TKS contohnya atau saya termasuk sehingga ketika orang mau mengajukan keringanan baik di sekolah maupun ke kesehatan pasti dia harus minta SKTM ya kan surat keterangan tidak mampu. Nah itu kalau prosesnya seperti itu terus kan berarti data ini sesungguhnya belum update. Betul. Nah, padahal COVID-19 itu saya yakin dan seyakin-yakinnya data TKS itu harusnya berubah. Berubahnya bukan kurang tapi nambah. Karena pandemi kan. Betul. Semua kena imbasnya. Banyak yang kena PHK dan lain-lain. Ya, yang tadinya kerja di PHK, yang tadinya punya usahanya harus membebani pengeluaran keluarga yang lain. Nah, ini menurut saya ini harus diupdate. Nah, cara satu-satunya update yang paling valid mestinya menjangkau ke RT RW. Memang betul kalau nggak salah pemerintah daerah Kota Cilegon sudah mengagendakan aplikasi yang namanya Satu Data. Kalau ini betul-betul terlaksana dengan baik, saya kira harusnya udah nggak ada lagi tuh duplikasi atau orang tidak terdata dan sebagainya. Gitu ya. Pemerataan begitu ya, apalagi dengan adanya bantuan-bantuan yang digulirkan baik dari pusat maupun juga dari daerah, ini mudah-mudahan bisa tepat sasaran dan tidak tebang pilih tadi begitu ya, karena memang banyak juga yang membutuhkan tapi ternyata tidak terdata tadi ya. Sehingga ya akhirnya nggak dapet. Sementara kadang-kadang perubahan itu orang yang sebetulnya dia punya kemampuan secara kebutuhan dasar, akhirnya dia dapat. Sementara ini yang masih kurang kebutuhan dasarnya nggak dapat. Karena kriteria dari penerima itu kan harusnya disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Betul. Ini mungkin menjadi bahan evaluasi nanti ke depannya ya, agar nanti bisa tepat sasaran, kemudian juga bisa merata begitu, karena lumayan cukup banyak ini, terutama yang diterima di Dapil 1 begitu ya. Baik, tidak terasa nih Pak Ketua Komisi 3, kita sudah masuk di sesi penghujung acara, namun tentu saja ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Kota Cilegon, terutama dari pertemuan kita pada hari ini. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, Kakang Teteh, dulur sedanten, warga Cilegon yang berbahagia, saya menghimbau karena ini adalah masih suasana pandemi dan musim penghujan sudah mulai. Ya, kira-kira harapan kita adalah mari kita mencoba untuk
mengendalikan lingkungan sekitar kita, menjaga sanitasi, menjaga kebugaran kita dan menjaga kebersihan misalnya dengan cara itu mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal yang merugikan terutama bagi diri sendiri dan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Amin. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Haji Abdul Ghaffar Esa, Ketua Komisi 3 dari fraksi PKS dan juga menjadi anggota Banggar begitu ya Pak di DPRD Kota Cilegon. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan Bapak, Amin, kelancaran di setiap aktivitas dan juga di 2023 setiap kegiatan juga diberikan kesehatan dan kelancaran. Ya, pemirsa, tidak terasa program Melekat kita sudah di penghujung acara dan tentu saja mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Saya Ratu Fitri pamit mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.